10 golongan ini tidak akan dapat syafaat Rasulullah di hari akhir. Apa kita termasuk? 1. Orang yang sholat dengan ria. Orang yang melakukan sholat dengan ria, atau sombong yaitu berusaha memperlihatkan kebaikan dalam sholatnya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat dengan ria, karena orang yang sholat dengan ria, maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 2. Orang tidak menjaga wudhu. Orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik tergolong orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka sholatnya tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. 3. Orang yang tidak menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya sehingga tidak menunaikannya berarti telah melanggar perintahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Menunaikan zakat merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan serta membantu sesama muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak dapat diabaikan. 4. Orang yang berbohong. Orang seperti ini juga menjadi salah satu orang yang tidak mendapatkan syafaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Para ulama dalam sejarah menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam dan berbohong merupakan perbuatan yang sangat tercela. 5. Orang yang kikir. Orang yang memiliki sifat yang kikir atau pelit tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidak masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Menurut pendapat para ulama, sepakat bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan berbagi dan bersedekah. Sifat ini juga melemahkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam beragama. 6. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Demikian juga dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 7. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 9. Orang yang meremehkan dosa kecil. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat, tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar. Dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 10. Orang yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak sesama manusia juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Sebagaimana dalam hadis menyebutkan, barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim.